Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, khususnya mahasiswa kuliah sketsa dan still life. Hari ini, malam ini kita akan membahas tentang ruang interpretasi agar sketsa kita lebih artistik. Apa itu ruang interpretasi? Kita sapa dulu rekan-rekan Painting Explorer. Alhamdulillah Mas Andri Sofyansah sudah di kelas. Kita nanti akan melihat karyanya Mas Andi dan teman-teman yang ada di Painting Explorer. Kita presensi dulu. Ada Mas Yan Wibowo, nanti kita juga melihat karyanya ya. Mas Yan ini karyanya semakin lama semakin menarik. Nah, kali ini saya pengen mendiskusikan karya Mas Yan agar karya Mas Yan ini lebih kuat lagi, lebih artistik lagi, yaitu dengan ruang interpretasi. Baik, terus ada juga Mas Ahmad Fauzi, kita menantikan pameran sketsanya. Mbak Khuria Kusna, nanti kita juga akan melihat karyanya. Mas Miftah juga akan melihat karyanya. Mas Iwan Muhammad, Mas Andri Sofyansah, kita juga akan melihat karya Mas Andri Sofyansah ya. Juga Mas Andi Asrianto yang sedang menyiapkan pameran berdua dengan Mas Mul, Mas Hanfal atau Mas Hanif, Mbak Maria Noemi, Mbak Nabiha Sahab, Mbak Ida Sabyan, Mas Deko Strita, Mas Mul, Mas Congput, dan juga Mas Anom Hamengkubudi. Nanti kita akan melihat karya Mas Congput sebagai contoh ya. Di kelas juga sudah ada Mas Deko Strita. Alhamdulillah, terima kasih. Baik rekan-rekan, kita bahas dulu nggih. Apa itu ruang interpretasi? Ruang interpretasi ini istilah yang coba saya gelontorkan gitu ya. Itu adalah ruang yang memberikan kesempatan spektator atau penonton atau penikmat untuk meneruskan karya kita, untuk ikut berkarya ya, dalam tanda petik ya, ikut berkarya. Jadi ketika kita ini memberikan ruang interpretasi, itu seakan-akan memberikan penonton untuk ikut terlibat. Kita tidak mendiktenya, dalam tanda petik ya, tidak mendiktenya dengan semua kerampungan yang ada di dalam karya kita, tetapi ada hal-hal yang kita berikan ruang, kita berikan kesempatan penonton untuk merampungkannya. Nah, ini ceritanya begini teman-teman ya. Di dalam buku yang saya tulis ini ya, Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai, ini aslinya buku untuk pengantar, untuk mata kuliah ya, bukan pengantar ya, untuk materi kuliah estetika di ISI Yogyakarta. Dulu saya terus mengajar estetika ya, terus saya bukukan. Nah, salah satu materi yang saya tulis itu tentang ruang interpretasi. Ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan psikologi persepsi yang kemarin saya sampaikan ke Mas Deko Strita ya. Misalnya ya, ini mana? Nah, ini ya. Ini gambar segitiga ini ya. Ini orang mengatakan sebagai segitiga. Padahal ini bukan segitiga. Ini tetap garis tiga. Kalau segitiga kan pinggirnya atau sudut-sudutnya kan ketemu. Ini sudutnya nggak ketemu ini. Nah, tetapi kita menginterpretasi segitiga ini atau bentuk ini ya, ketiga garis ini, yang membuat ini menjadi segitiga adalah penonton atau spektator atau pembaca atau penikmat. Nah, dia pembaca, penonton, spektator itu meneruskan sendiri, menyambung sendiri garis yang terputus itu, karena pada umumnya bentuk yang seperti itu nyambung menjadi segitiga. Maka itulah yang saya sebut dengan ruang interpretasi. Kita memberikan kesempatan penonton untuk menambahkan bentuk sesuai dengan persepsinya. Nah, gitu.
Nah, ini ya teman-teman, akan lebih jelas lagi kalau kita melihat komik ini. Ini komik ya yang biasa kalau teman-teman membaca komik pasti sering menemukan model seperti ini ya. Yang di sebelah awal ya, berarti di sebelah mana ini? Di sini kiri ya, di sebelah kiri ya. Yang di sebelah kiri itu ada gambar itu orang ya teriak yang ada di depannya, terus yang belakangnya ini membawa kapak ya. Yang belakang membawa kapak dengan tulisannya mati kau kan gitu, mati kau gitu. Mati kau. Terus yang sini tidak gitu kan. Mati kau, tidak. Nah, terus sebelahnya ya, sebelahnya adegan orang membawa kapak di belakang orang yang ketakutan dan dia sampai menjerit tidak itu gambar kota ya, gambar kota yang malam gitu, terus hanya tulisan gitu, gitu. Ini ya ngantek serak semua. Ini teman-teman, adegan apa yang dipersepsi ketika kita melihat komik seperti ini ya? Adegan apa atau persepsi pembaca, persepsi spektator itu seperti apa ketika melihat ada adegan komik yang seperti ini? Yaitu saya yakin teman-teman sudah tahu, ini adalah sedang adegan pembunuhan. Siapa yang membunuh? Ya yang ada di belakang, yang membawa kapak. Siapa yang dibunuh? Ya yang di depan, yang menjerit tidak. Kan gitu. Karena di sini ada ceritanya itu. Tetapi coba perhatikan teman-teman ya. Apakah benar di sini ada adegan pembunuhan? Apakah benar di sini ada gambar pembunuhan? Apakah benar di sini ada komik yang menggambarkan pembunuhan? Jawabannya tidak ya, sama sekali tidak. Nah, tapi mengapa kita bisa mengetahui ini ada pembunuhan? Dan sebenarnya siapakah pembunuhnya? Tadi kan pembunuhnya kan orang yang ada di belakang. Sebenarnya pembunuhnya itu adalah penonton, gitu kan. Sebenarnya pembunuh adalah pembaca itu. Dia akan meneruskan orang yang di belakang membawa kapak itu kapak kayak gitu, ditancapkan, sabetkan ke orang yang ada di depan. Itu terjadi pembunuhannya di mana? Di garis tengahnya ini kan. Di garis tengahnya ini. Artinya tidak ada di sini. Ini memberikan ruang interpretasi kepada penonton, kepada spektator untuk melanjutkan cerita. Melanjutkan cerita dengan mengkapak si orang yang ada di depannya. Nah, ini kan tergantung persepsi pembaca itu kan. Kalau pembacanya ini sangat kejam itu ngapa ora karuan le kasar ya. Nek pembacanya itu mungkin kalem le ngapa malah pelan-pelan gitu ya. Malah loro ini gitu ya, tambah loro banget kan gitu ya. Nah, ini kita memberikan ruang interpretasi. Artinya apa? Kita memberikan suatu hal di dalam karya kita, itu ada sesuatu yang tidak kita selesaikan, tetapi orang sudah tahu bahwa di situ ada sesuatu. Nah, ini nanti seakan-akan berkontradiksi ya dengan kuliah yang kemarin ketika kita membahas tentang konteks. Bagaimana Mas Gustrita dan Mas Adi ketika menyampaikan sketsanya. Tetapi nanti coba akan kita bahas ya. Nah, kita akan melihat dulu karya Mas Yan. Sebelumnya saya alhamdulillah ya Mas Yan sudah hadir. Selamat malam, hadir Pak Dedi. Sama-sama terima kasih. Selamat malam Mas Yan. Mas Andi juga sudah ya, alhamdulillah. Baik, sekarang kita lihat ya, karya Mas Yan itu kira-kira kalau diberi ruang interpretasi itu seperti apa? Memungkinkan nggak? Oke, sekarang kita lihat dulu. Ini karya Mas Yan ya. Nanti kita juga bisa memakai itu di dalam karya Mas Andri Sofyan ya. Meskipun nanti kita akan membahas hal yang berbeda untuk Mas Andi Sofyan ya. Kita juga bisa membahasnya di karya Mas Miftah. Tetapi saya sekali lagi akan membahas sesuatu yang berbeda juga untuk Mas Miftah. Dan Mbak Huria Husna juga
mengirimkan ya. Nanti kita lihat dulu ya. Karya Mbak Huria Husna itu di bebas berapa tadi? Mbak Huria Husna. Mana nih? Mbak Huria Husna tadi ngabari di mana ya? Kayaknya Mbak Huria Husna itu di tugas bebas ya, bebas. Oke, saya cari dulu ya Mbak Huria Husna. Mbak Huria. Ini belum saya. Sudah ya, Mbak Huria. Huria. Nah, di tugas ini tugas kisah bebas harian ya. Oke. Yang terbaru berarti ini ya. Mbak Huria Husna sudah memakai ruang interpretasi ya kalau kita lihat yang paling tidak pada karya yang dipamerkan. Sekarang Mbak Huria Husna yang terbaru mana ya? Jadi kok saya seperti melihat karya Mbak Huria. Ya nanti Dian aja ya, Mbak Huria Husna tolong dikonfirmasi ya apakah Mbak Huria itu mengirimkan atau tidak ya. Mas Andri Mas Andri sebentar. Mas Andri mau yang mana? Oh 34, berarti ini besok aja lah ya. Ini tugas keberapa ini? Tugas ke-6, berarti sekarang kita lihat karya Mas Andri tugas ketiga. Mas Andri sudah hadir belum? Sudah ya, hadir pertama ya. Berarti ini kita nggak bahas dulu, karena ini ada sesuatu yang perlu kita bahas. Kita di karyanya Mas Andri ke-3 dan 4 ya, biar urut ya. Sebentar, Mas Andri. Sorry. Mas Andri. Mas Andri ya. Mas Andri ke-3 4. Ya. Oke. Ini ini sama ya. Baik, ini cocok dengan tema kita malam ini. Tema kita malam ini. Oke, berarti kita akan melihat karya Mas Andri dan Mas. Wah, bagus ya. Kita bisa bahas tentang ruang interpretasi. Teman-teman yang baru masuk tolong mengulang video dari awal ketika saya membahas secara teoritik ruang interpretasi. Oke, nah ini bagus. Oke. Bentar. Baik, ini nanti kita bahas ya dari sini dan sini ya. Ini Mas Andri sudah mulai mengetahui tentang aerial perspektif ya, sudah mulai mengetahui tentang jauh dekat. Sekarang kita lihat dulu yang pot ya. Oke. Baik, sekarang begini, kita ke karyanya Mas Yan. Oh, ini potnya sudah. Karyanya Mas Yan. Ini Mbak Huria nanti kalau sudah konfirmasi aja. Nah, ini karya ini ya. Ini bagaimana karya Mas Yan ini agar lebih artistik, agar lebih menarik. Kalau kita lihat ya karya-karyanya Mas Yan ini, sketsanya Mas Yan ini bentuknya sangat menarik ya. Bentuknya
tampak di studi, bentuknya tampak benar-benar seperti apa, langsung mendatangi objek en plein air, terus apa, komposisi bentuknya enak, apa, bentuk-bentuknya misalnya bentuk yang seharusnya diulang tetapi dia tampak tidak hafalan. Nah, nanti kita bedakan ya dengan karyanya Mas Andri tadi ya. Tetapi saya ingin membahas tentang ruang interpretasi dulu. Ini juga bagaimana artistik, efek-efek yang dipakai, ini juga kan bentuk-bentuknya artistik. Nah, sekarang saya pengen ya, agar karya Mas Yan ini ya, karya Mas Yan ini lebih artistik. Sekarang saya akan memberikan contoh karya Mas Chongput ya. Chongput yang makam, karya Mas Chongput yang makam. Aduh, sebentar, ini habis baterainya. Bentar, saya cas dulu ya. Ini menarik ini. Karya Mas Yan, sketsanya juga menarik, meskipun nanti ada hal yang perlu kita bahas penting ya. Mas Chongput yang makam. Ya, karya Mas Chongput yang makam. Nah, ini dia. Sama satu lagi. Mas Chongput yang makam sama Mas Chongput yang ini. Yang rumah itu apa ya? Dia pas ngelukis rumah itu bukan. Ada karya menarik dari Mas Chongputnya, sangat menarik. Nah, ini dia ini. Kita lihat dulu. Bukan ini. Nah, oke, ini ya. Tapi kita pakai yang makam aja. Lebih kuat yang makam. Nah, ini dia. Oke. Terus satu lagi kita akan melihat karyanya Mbak Nia ya, Mbak Nia yang dipakai untuk pameran yang di Grand Lohan. Mbak Nia. Nah, ini sangat menarik ini. Ini yang dipakai untuk pameran di Grand Lohan. Nah, ini dia ya. Ini apa yang saya katakan ya, sekali lagi, itu seakan-akan ada kontradiksi dengan kemarin. Tetapi ya ini kepekaan teman-teman sebagai seniman ada di sini. Kalau kemarin kan ketika saya mengomentari karyanya Mas Kusrita atau Mas Adi itu, komentar saya adalah, ini konteksnya dibuat gitu kan. Nah, ini konteksnya orang sudah tahu bahwa di sini ini adalah rumah-rumah yang ada di tempat-tempat yang rimbun kan gitu kan, tempat penuh pohon itu. Tetapi tidak seluruh pohonnya dibuat. Kita justru melihat ada beberapa ruang-ruang kosong yang dibiarkan kosong agar interpretasi senimannya itu atau interpretasi spektator ya, penonton itu meneruskan kira-kira itu di sini ada apa. Wah, itu luar biasa ini. Demikian juga karyanya Mas Chongput ini ya. Ini kita bisa melihat ruang-ruang interpretasi. Wah, ini kan sama kan. Ini di sini tidak dibuat sejelas ini kan. Jadi di sini jelas ya, paling depan
yang di belakang sini, selain menunjukkan aerial perspektif ya, ada bentuk-bentuk yang tidak diselesaikan. Ada bentuk-bentuk yang tidak diselesaikan. Misalnya ini kan tidak diselesaikan garis ini. Tetapi kita bisa meneruskan sendiri. Nah, ini kan sangat artistik ya, sangat artistik. Kalau ada bentuk-bentuk yang memang diberikan kepada penonton ya, ruang interpretasi diberikan kepada penonton untuk meneruskan. Misalnya ini nggak ada nih, nggak ada garisnya. Tetapi kita bisa merasakan bahwa ini adalah ada garisnya, di sini ada temboknya. Ah, itu suatu nilai artistik ya, agar karya kita lebih dinamis. Nah, karyanya Mas Yan ini dari segi apa namanya? Dari segi bentuk, komposisi, garis sudah oke. Tetapi Mas Yan masih cenderung untuk merampungkan semuanya gitu, untuk menyelesaikan semuanya sehingga seakan-akan ya udah selesai, karya ini selesai, tidak ada tempat-tempat tertentu yang ada misterinya gitu kan, yang itu diberikan kesempatan untuk penonton untuk meneruskan kan gitu. Oke lah di sini ini tidak selesai sampai ke sini, tetapi ini kesannya terpotong, bukan sesuatu yang yang hilang tetapi berisi. Tidak ada tetapi ada kan gitu. Tidak ada tetapi ada, ini kesannya masih terpotong. Nah, ini memang termasuk materi yang cukup tidak mudah ya, butuh kepekaan dan butuh keberanian untuk membuat hal-hal seperti ini. Nah, untuk itu saya ingin menyarankan Mas sekalian ya, Mas Miftah. Mas Miftah sudah hadir belum ya? Mbak Silviana Rizka, malam Pak Denny. Selamat malam Mbak Silviana Rizka. Mas Mul hadir Pak, terima kasih. Mbak Silviana Rizka, mohon maaf tadi baru kirim karena kelupaan. Kirim nomor berapa Mbak? Mbak Silviana Rizka ya, minta tolong saya dikabari Mbak Silviana Rizka mengirim nomor berapa. Mas Miftah, alhamdulillah hadir, telat Pak. Selamat malam Pak Denny dan teman-teman Mas Congput ya. Terima kasih. Mas Congput ini karyanya kita pakai untuk contoh ya. Nah, sekarang saya akan ke karyanya Mas Miftah ini ya. Bagaimana agar membuat ruang interpretasi sekaligus menambah keberanian. Kalau kita lihat karyanya Mas Miftah ini, Mas Miftah terutama di dalam membuat half tone-nya ya, membuat half tone-nya ini tampak masih ketakutan ya. Kalau kita lihat cara kerjanya Mas Miftah ini, membuat kontur dulu ya, sebagaimana yang lain lah, membuat kontur, terus setelah itu mencoba diisi dengan half tone. Nah, sekarang saya mau memberikan tugas khusus ya, untuk Mas Miftah. Gini Mas Miftah, kalau misalnya Mas Miftah menghadapi seperti ini ya, menghadapi objek seperti ini, sekarang caranya dibalik Mas ya. Ini khusus Mas Miftah ya. Bismillah. Karena setiap seniman itu berbeda-beda. Saya ingin menumbuhkan keberanian untuk Mas Miftah ya, karena Mas Miftah sudah lama sekali ya termasuk prosesnya, tetapi keraguan-raguan masih saja tampak ya, keraguan-raguan masih belum loss gitu ya, belum benar-benar lancar garisnya, ini masih tampak. Nah, saya pengen begini Mas, coba Mas Miftah pertama justru membuat efeknya dulu. Ini Mas Miftah ya, bukan yang lain ya, Mas Miftah ya. Yang lain mau mencoba juga boleh, terutama Mas Kus juga boleh ya. Mas Kus kan cenderung ini juga ya, cenderung berhati-hati ya, Kalau Mas Miftah ini memang masih terasa ada kaku-kakunya. Begini, Mas Miftah ya khususnya ya, coba bikin efek dulu. Misalnya ya, ini di sini ya, di bagian ini kasih air,
masih kosong ya, kertas masih kosong. Kasih air, terus ambil tinta, dicipratkan atau dilelehkan ke sini. Dikuaskan, dicipratkan atau dilelehkan. Udah dibiarkan, biarkan kering atau nggak kering juga nggak apa-apa. Baru itu direspon, Mas. Itu direspon dengan bentuk-bentuk. Nah, insya Allah nanti akan lebih terasa spontanitasnya. Ini terus terang ya, Mas Miftah masih tampak ada ketersendatan ya. Ketersendatan di dalam baik ya konturnya ini maupun di dalam membuat half tone-nya. Nah, cobalah dengan cara itu. Tetapi ini terasa di dalam N-plan R-nya. Nah, kalau kita lihat karyanya Mas karyanya Mas Andri ya, Mas Andri ya, yang ini terutama ini, bentar, kita lihat yang ini juga ya. Semoga kuat ini. Ini, oke. Nah, oke. Nah, karyanya Mas Andri ini cenderung Mas Andri masih ya garisnya udah oke ya, bentuknya oke, komposisinya, bagaimana mengisi bidang ya, sudah keseriusannya juga kena. Aerial perspektif ya, antara garis bentuk yang ada di depan dengan bentuk yang ada di belakang, kelancaran goresannya juga sudah kena ya. Ini aerial perspektifnya juga kena. Tetapi yang tampak di dalam karya terutama yang ini ya, itu tampak hafalan dan karyanya lebih cenderung ilustratif ya. Bagaimana seperti ilustrasi-ilustrasi. Tidak nilai artistik dari goresannya itu kurang dimunculkan. Yang lebih dimunculkan justru detail-detail ya, yang cenderung hafalan. Karena detail-detail ini cenderung hafalan, itu tampak seperti karya-karya ilustrasi yang ada di majalah-majalah, ada di buku-buku ya, buku-buku anak-anak misalnya. Itu misalnya ya, ini membuat gentingnya maupun temboknya yang retak-retak atau temboknya yang tampak batu batanya, ini cenderung menghafal, tidak mengamati. Saya menduga ini tidak dikerjakan secara N-plan R. Ini lebih melihat foto. Ini lebih ya bisa jadi N-plan R ya. Tetapi biasanya ketika kita melihat karya-karya yang cenderung hafalan, karya-karya yang hasilnya malah jadi kaku ini ya, kaku ilustratif yang hanya pengen mengandalkan detail gitu ya. Yang ditonjolkan detailnya, ketekunannya, bukan ya. Yang lebih diutamakan adalah nilai artistik dari goresannya. Yang spontanitasnya tidak teredam oleh detail-detail. Ini spontanitas goresannya yang sebenarnya Mas Andri ini memiliki modal ke sana ya spontanitasnya, tetapi justru teredam. Apakah ini karena melihat foto misalnya? Nah, apakah ini karena di studio? Emosi. Kenapa kuliah seni lukis sketsa ya, kuliah sketsa 1, 2, 3, tugas 1, 2, 3 sampai kesekian, maupun seni lukis 1, 2, 3, baik di Penteng Explorer maupun ketika saya mengajar di kampus ISI, itu lebih menekankan N-plan R. Tadi saya juga baru ngajar N-plan R. Itu justru untuk memunculkan ada persoalan teknis dan persoalan mental ya. Persoalan teknisnya untuk memunculkan spontanitas. Persoalan mentalnya untuk memperkuat mental berkeseniannya. Sebagaimana Mas Kusri tadi, karena udah jadi itu mental berkeseniannya ya. Membuat sketsa itu sudah sangat
sangat enak aja ya di jalanan. Padahal Mas Kusita itu kan seorang manajer gitu. Saya tidak membayangkan itu kalau misalnya anak buahnya melihat Mas Kus sedang membuat sketsa gitu kan. Oke. Nah, eh kalau kita lihat ini ya, ini seperti kerja di studio yang hanya lebih mementingkan ketekunan, bukan melahirkan nilai-nilai yang artistik. Ini oke lah, bentuknya bagus sekali. Bentuknya bagus, perspektif linear perspektifnya kena, aerial perspektifnya kena ya, detail-detailnya juga kena. Tetapi ada terasa hafalan-hafalannya yang malah justru meredam spontanitas sketsa itu. Nggak perlu lah ini semua digarap seperti ini ya. Kita ini apalagi ya, ketika kita melihat cenderung mulai mengarsir gitu, itu malah nanti jatuhnya ke drawing ya. Nilai spontanitas sketsanya malah nggak muncul. Kita perhatikan ini ya, karyanya Mbak Nia ini dengan berbagai efeknya ya, dengan garisnya yang tidak hafalan, ini kelihatan kelihatan antara satu objek dengan objek yang lain itu memang distudi. Ini apalagi ya? Ini apalagi? Ini kan tidak sedang berusaha membuat setepat mungkin, tidak sedang berusaha membuat, ini karyanya Mas Congput ini, tidak sedang berusaha membuat sedetail mungkin, tetapi bagaimana nilai artistik itu muncul. Nah, itu kan dari goresannya itu. Jadi Mas Yan, Mas siapa namanya? Andri ya, Mas Andri Sofyansa ini perlu menghadapi objek dan selalu distudi. Ini misalnya ya, beberapa memang spontanitasnya sudah kena gitu kan, tetapi cobalah diamati antara satu objek dengan objek yang lain berbeda. Ini saya misalnya ini ya, ini kan masih terlalu sama ya. Seakan-akan misalnya ya, melihat ini terus dihafal kan gitu, melihat terus dihafal. Ini lumayan, kecuali pada dindingnya. Ini dindingnya terasa masih ini ya, terasa masih cenderungnya dekoratif yang penuh dengan ornamen-ornamen. Tetapi untuk garis-garis potnya ya, maupun garis tanamannya bagus banget ya. Tanamannya, garis potnya bagus ya. Oke, ini tadi ya ruang interpretasi yang perlu digarap ya. Baik, sekarang ini sementara kita nilai dulu ya. Ini karyanya Mas Miftah ini ya. Coba tadi ya, ini masih ya B min lah ya, B min. Karya yang terakhir ini berarti yang ini ya. Three Bowl Center Park Incheon ya. Ini B min. B min itu 62. B min 62. Apakah sama? 62 ini yang paling kecil ya. Paling terakhir. Oke. Ini karyanya Mas Miftah, kita tutup. Nah, karyanya Mas Yan ya, karyanya Mas Yan. Oke ya, bentuknya garisnya ini tampak ini bedanya ini Mas Andre ya. Ini terasa mengobservasinya ya. Coba perhatikan ini. Ini kan berbeda-beda ya. Ini kan artistik banget ini ya. Bentuknya berbeda-beda, nggak hafalan ini, nggak ada unsur hafalan. Artistik banget ini. Bagus ini. Bagus ya, karyanya Mas Yan. Ini perhatikan ya. Perhatikan pohonnya. Di sini ada unsur pohonnya. Nah, ini kan cenderungnya
terutama yang tadi, mana ya? Nah, ini lumayan lah ya. Ini pohonnya lumayan bagus ya. Oke lah ya. Tapi ini mengarsirnya ini loh, Mas. Mengarsirnya itu tampak ini ya, tampak kurang memperhatikan suatu objeknya dan malah cenderung meredam spontanitasnya tadi. Ini bagus sekali ya, bagus sekali. Tapi saya pengen lebih bagus lagi tadi ya, bagaimana menambahkan ruang interpretasi. Ini tetap A lah ya, tetap A. Tapi ya itu, ya amin lah ya, amin ya, biar uh, bisa ditambahkan lagi, bisa ditambahkan lagi. Amin ya. Amin. Amin 92. Amin 92. 92. Oke. Terus ini dulu sekarang. Ini ya Mas Yan ya. Ini sebenarnya dari segi kemampuan bentuk, kemampuan goresan ya sudah oke ya. Tapi terasa tidak enak ya, terasa ada kaku-kakunya ya. Mungkin cobalah, saya nggak tahu apakah Mas Andre ini N-Plan R atau tidak ya. Sayang kalau nggak N-Plan R ya, karena untuk memunculkan spontanitasnya itu kurang. Foto Mas, nah ya kan, foto. Iya kan, foto. Mas Andre, mana ini? Oke, Mbak Silviana juga sempat. Mana ini tadi ya? Hadir telat, selamat malam. Oke, Mas Jangput juga sempat, nanti kita lihat. Mas Andri, kurang rokoknya Mas. Iya, saya merasa masih banyak kekurangannya Pak. Baik, akan saya coba, terima kasih ya. Foto Mas, iya saya setuju. Saya lihat foto nanti dicoba. Oke, karena memang foto ya, tampak sekali ya. Tampak sekali ini kaku-kakunya foto ya. Tidak merasakan ini ya, ini eman-eman tenan Mas. Dengan kemampuan yang seperti ini, kalau hanya melihat foto ya, karena kita memang tidak disetting untuk menjadi pelukis foto. Karena tukang lukis foto gampang lah. Tukang lukis foto itu pesanan ono foto dilukis enggak aneh lah, enggak ngesul ya, enggak kena sulnya. Itu eman-eman ya. Kita coba. Meskipun nanti di seni lukis advance ya, di seni lukis advance itu teman-teman boleh memakai foto. Di seni lukis advance, teman-teman boleh pakai foto. Karena apa? Karena foto sudah tidak menjadi partitur. Kalau ini ya, itu seakan-akan foto ini partitur. Nek ora podo karo foto nih, takut. Nah, bedanya kita melihat langsung dengan melihat foto. Kalau kita melihat foto, itu seakan-akan kita harus sama seperti itu. Karena kan kita melihat dari 2 dimensi ke 2 dimensi kan. Kita melihat dari 3 dimensi, kita tangkap 2 dimensi, itu sekaligus seniman sebagai selektor, Mas. Seniman sebagai selektor itu gimana? Kita menseleksi. Yang kurang bagus kita buang. Yang kita apik ditambahke. Misalnya di sebelah kanan ada pohon yang bagus. Di sebelah kiri nggak ada. Pohon itu angkut aja. Nggak usah diangkut langsung. Pindahkan aja. Misalnya di sebelah kanan ada mobil. Mobilnya elek, malah elek. Mobilnya pinggir ke. Tidak usah disuruh parkir-parkir ke sana. Langsung dihilangkan aja. Nah itu kita menseleksi, seniman sebagai selektor, itu diperlukan semangat-semangat atau cita rasa berkesenian. Kalau itu hanya dibuat dengan foto, percuma Mas. Kita tidak bisa merasakan itu. Oke, dengan demikian karena ini dari foto ya, ini kita tolak aja ya, kita tolak ya. Karya ini ditolak karena hanya ya, saya tulisannya ya, hanya menggunakan foto sebagai acuan. Nah, kan gitu ya. Oke ya Mas ini ya, Mas Andre ya. Eman-eman lah kemampuannya kuat seperti ini ya. Eman-eman kalau
kalau hanya menggunakan foto, nanti nggak bisa merasakan ya. Nanti kalau nanti sudah sketsanya oke, sketsanya rampung, elementernya rampung, teman-teman atau memang sudah bisa ke advance, nggak usah pakai foto, boleh pakai foto karena sudah punya kebiasaan untuk mengimprove, kebiasaan untuk menseleksi. Kalau belum sudah pakai foto, nanti foto gampang petik yo disembah-sembah itu kaya dadi kitab suci. Nek ora padha karo fotone ra wani kan. Ora padha karo fotone, nanti kalau sudah terbiasa bikin foto itu menceng karo fotone ra masalah gitu. Kalau belum sudah pakai foto ya nanti kita hanya tunduk kepada foto. Oke ya, untuk Majan karya ini ditolak ya. Karya ini ditolak. Oke, ini nggak tahu lah ya. Ini mungkin melihat langsung ya. Kalau ini kan gampang lah ya. Oke, uh, ini terlalu hafalan tapi ya. Bentuknya itu membosankan. Seperti apa? Seperti bentuk apa ya? Uh, uh, Dekoratif ya. Kayak jadi kayak apa? Ornamen apa? Kertas kado itu kan sama kan, ornamen kertas kado podo kabeh jret kan gitu ya, perlu dinamika lah ya. Ini kan ini oke lah, ini lumayan, ini bisa B++ lah ya karena ini aja yang mengganggu, ini B main lah ya, ini ya ininya masih terasa hafalannya ya, B lah ya, secara keseluruhan B. Oke, B berarti 65 ya. 65. Kita balikan ya. Baik, sekarang kita ini sudah ya, kita tutup. Ini kita tutup, ini Mbak Nia kita tutup. Sekarang kita ke Mbak Silviana ya. Mbak Silviana Rizka, tugas keempatnya. Mbak Silviana kan orangnya. Silvi. Nah ini. Mbak Silviana Rizka, tugas keempat. Oke, tugas keempat itu umput ya sama ya. Baik, kita buka dulu. Saya baca dulu, kurang jadi ya. Mas Andri, oke siap. Wah, bagus ya, terima kasih ya. Semoga ini ya Mas ya, Mas Andri ya. Saya yakin lah Mas Andri sudah berkomitmen untuk ini ya, untuk serius ya menggunakan sketsa. Saya insya Allah dengan seperti ini justru Mas Andri akan menjadi kuat ya, tidak dikritik malah ambruk ya. Sekali lagi ya, saya sampaikan kalau menurut saya mahasiswa Painting Explorer, seniman Painting Explorer itu mentalnya tidak seperti kerupuk yang digepuk akan remuk, tetapi seperti baja yang ditempa menjadi senjata. Gitu ya. Oke, kita teruskan ya. Mas Diko Srita, semoga bisa lanjut terus and plan R-nya karena akan membantu menggali rasa dan pengalaman yang dituangkan biar gereng. Mas Kostita itu terasa banget ketika membuat ini ya, biar terasa ya, biar rasa and plan R-nya itu teman-teman bisa ikut merasakan ya. Kita lihat karyanya Mas Diko Srita yang ada di Parangtritis ya. Di Parangtritis. Ini sangat terasa ya. Itu yang di Parangtritis itu kalau nggak salah bebas harian ya. Sketsa bebas ini. Oh bukan. Apa dihapus ya?
yang di Parangtritis itu ya. Oh, lupa saya di mana. Nggak tahu di mana dulu. Itu bagus sekali itu. Yang waktu ke Parangtritis itu terasa banget N-Plan R-nya. Oke, kita ke Mas Andri ya. Yang kedua, tolak juga aja Pak. Masih dari foto. Saya terbiasa ngomik, jadi masih ke bawah kepalanya. Oke ya, oke ya. Kalau gitu memang ini ya. Tadi apa bawahnya. Ini kita aja, kita hapus ya. Kita hapus, kita tolak aja ya. Karya ini kita tolak, karya ini ditolak karena berdasarkan foto ya, berdasarkan foto ya, biar muncul lah, biar muncul soulnya ya, bisa muncul gerengnya itu ya. Gereng itu ini ya suatu yang paling susah untuk paling susah untuk disampaikan ya. Gerengnya karya sketsa, karya seni murni itu ya salah satunya dengan N-Plan R itu. Oke, ini Mbak Silviana Rizka ya. Beberapa pot di depan rumah dan kafe. Oke. Kalau kita lihat karya ini, Mbak Silviana sudah mulai bukan mulai ya, kemarin juga sudah menunjukkan keberaniannya di dalam menggores ya. Keberaniannya di dalam menggores, kelancarannya ya, dalam tarikan garis yang tunggal itu sudah semakin piawai lah, sudah semakin piawai. Namun gini ya, ini tugas ini ya Mbak, ini ada yang berbeda dengan tugas sebelumnya. Ini tugas keempatnya. Dengan tugas dengan tugas yang lainnya, dengan tugas 1, 2, 3. Nah, dengan tambahan cap jari, cipratan, dan goresan miring. Ini oke, sudah ada cap jarinya ya. Ini sudah ada cap jarinya. Sudah ada cipratannya belum terasa ya. Cipratannya belum terasa. Goresan miringnya ya belum begitu. Tetapi begini, yang ingin saya sampaikan ya. Di dalam membuat efek ya Mbak Silviana ya, itu juga dirasakan bedanya ya. Misalnya cap jari ya, cap jari. Ini tidak, ini sudah cap jari atau pakaiannya? Cap jari. Tidak sama di dalam membuat capnya itu kan, ada yang gelap, ada yang ada yang agak lamat-lamat gitu ya, agak samar-samar. Nah, kemarin Mas Andri juga yang bertanya ya, Mas Andri, Pak Denny, saya kalau membuat garis yang kecil itu kok malah blobok-blobok gitu ya, menjadi netes-netes. Nah, saya katakan ya dicelupkan terus dihapus ya, dicelupkan terus dibersihkan baru digoreskan lagi agar tidak blobok itu. Nah, demikian juga ketika kita membuat cap jari itu juga bisa dimainkan dulu kan. Pertama cap jari kan agak jelas. Nah, setelah itu dibuat kita kena tinta terus kita hapus. Nah, itu kan bisa dimainkan misalnya di sini. Di sini agak gelap, terus agak ke sini agak terang, gitu. Ini yang belum terasa ya, dari goresannya Mbak Silviana ini ya. Selain tadi untuk kelancarannya sudah, ini adalah variasi goresan ya, variasi goresan. Memang saya pernah menyampaikan ya, variasi goresan itu untuk aerial perspektif ya, untuk jauh dekatnya, sebagaimana tadi sudah dipraktekkan oleh Mas Andri ya. Nah, selain itu variasi goresan
tebal tipisnya goresan. Itu bisa juga untuk center of interest ya, center of interest. Misalnya gini, kita taruhlah ya, kita pakai center of interest-nya di sini. Nah, ini kita tebalkan misalnya. Nah, yang lain sebagai pendukung. Apalagi ada ada cipratannya, ada ada teknik-teknik lain. Nah, ini yang belum dimainkan karena ini tugas ini ya. Tugas yang baru dan teman-teman mesti mencoba ini. Cap jari, cipratan dan goresan miring. Goresan miring itu gini, Pak. Ini kita memang belum terasa ya goresan miringnya. Misalnya begini. Goresan miring itu taruhlah ini ya. Gini. Taruhlah ini penanya dicelupkan gitu, dicelupkan. Kan kalau goresan biasa kan begini ya, tebal tipis ya. Itu begini. Nah, gini ya. Miring gini. Set gitu. Meskipun nggak miring banget ya. Untuk beberapa gitu ya, memberikan kesan misalnya di tanahnya ini misalnya. Misalnya di sini. Nah, ini kan bisa disaputkan. Kita bisa loh disaputkan misalnya goresan miring seret gitu. Nabrak itu loh. Nabrak itu nggak apa-apa ya. Nabrak terus nah itu yang tadi perlu dipraktekkan untuk Mas Miftah juga ya. Nabrak gitu terus nanti di atas tabrakannya itu kita garis ya itu akan tampak semakin ini ya. Semakin spontanitasnya juga justru semakin muncul ya. Jadi oke, ini goresannya sudah kuat, tetapi ini ya, tetapi efeknya ini belum tergarap ya. Tekniknya ya, garis dengan tambahan cap jari, cipratan dan goresan miring ini belum terasa. Jadi saya komentari ini belum kita nilai ya, Mbak Silviana ya, karena belum sesuai tugas ya. Karya ini belum dinilai karena belum sesuai tugas. Tambahkan efek ya. Ini ya. Cap jarinya sepertinya udah ya, tetapi kurang maksimal. Cipratan atau goresan miring. Oke, itu agar teman-teman punya ini ya, akan sketsa ini memberikan bekal spontanitas, still life-nya memberikan bekal kebentukan, elementernya memberikan keluasan. Nah, nanti semua itu teman-teman bisa gunakan ya untuk senjata-senjata ketika membuat kuliah seni lukis advance. Nah, gitu nggih. Gitu nggih, Mbak Silviana Rizka ya. Karya ini sementara belum kita nilai ya. Oke, saya masih kurang paham goresan miring. Ya ini, sekali lagi ya, kita buatkan begini. Gini. Saya praktekkan langsung aja. Saya praktekkan. Oke, saya praktekkan Mbak Silviana ya. Oke. Gini Mbak. Oh, kertasku di bawah ya. Udah pakai ini aja. Pakai ini aja. Saya cari pakai buku. Saya praktekkan. Buku saya di bawah. Udah pakai buku gambar ini aja nggak apa-apa. Ya.
Nih. Ini buku waktu saya SMA ini. Masih ada nggak? Habis. Ini semoga masih ada. Ya, ini. Oke. Goresan miring begini, Mbak. Kalau goresan yang standar ya, goresan yang standar atau goresan yang biasa gitu ya, biasa kan ini datar gitu ya. Nah kan begini kan, terus jadinya begini kan, garis biasa. Nah untuk goresan miring ya, itu bisa jadi begini, Mbak. Kan biasanya kalau kita celupkan kan terlalu banyak kan tintanya. Kita bisa ambil tisu gitu, kita hapus tapi tidak benar-benar terhapus ya. Kita mengira-ira kira-kira sudah masih ada tapi tinggal sedikit itu. Nah ini miring begini. Nah ini kan bisa sebagai efek ya. Kelihatan nggak? Gelap ya. Nah kalau tadi begini kan dimiringkan gini. Nah kan lebih ini. Kan ada unsur-unsur yang berbeda kan. Nah ini kan ketidak ngeblokan ini justru karena teksturnya ini ya putih-putihnya ini kan menjadi arti ini kan bisa kita manfaatkan kan untuk tempat-tempat gelap gitu ya, untuk tempat-tempat gelap, untuk tempat-tempat bayangan itu. Jadi cobalah bereksplorasi. Nah ini tugas keempat itu ya, sudah mulai mengeksplorasi teknis sehingga nanti sketsa kita akan menjadi sangat kaya, akan menjadi beragam, tidak sekedar garis-garis saja. Gitu ya, Mbak Silviana Rizka ya. Oke, mana lagi nih? Mana ini? Yang kedua, oke ya. Di placement, Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzi. Selamat malam rekan-rekan senior. Mas Fauzi kan sudah jadi senior loh. Jadi senior. Mbak Silviana, saya sudah ya tadi ya. Pena untuk nyeketnya dimiringkan terus ditarik. Nah, itu akan menghasilkan efek ya. Mas Andri, Pak, tugas perspektif mata burung baiknya gimana ya, Pak? Pakai foto juga langsung, Mas. Tadi itu kelihatan banget itu yang milik jenengan yang perspektif mata burung itu kelihatan banget. Nggak usah terlalu gedung satu kota, nggak perlu kan. Kita naik rumah terus melihat kampung kita aja udah perspektif mata burung kan. Ya, kita misalnya ada tebing sedikit gitu ya, ada tebing, nah kita melihat yang ada di bawah itu aja sudah melihat dengan perspektif mata burung ya. Umumnya kalau kita bikin rumah ya tampak atapnya gitu aja udah perspektif mata burung. Jadi tidak perlu seperti kota yang sangat banyak gitu ya. Gitu. Mbak Silviana, terima kasih Mas Miftah, Pak Denny, sama-sama Mbak. Mas Kostia, Mas Andri bisa cari gedung atau rumah teman yang lantai 2 atau jembatan tol, jalan layang sambil ngelukis di pohon, nah, gitu ya, betul ya. Jadi contoh-contoh yang sudah ada itu nggak usah tidak dalam pengertian terus seperti kota tampak semuanya enggak. Yang penting itu kita sebenarnya itu kan untuk linear perspektif ya, melatih linear perspektif, melatih perspektif pembentukan ini yang sudah dinilai ya. Misalnya dulu Mas siapa ya? Mas Egis ya. Mbak Nia juga bagus ini. Ini Mbak Nia. Ini dia nggak benar-benar seperti sudah saya ganti belum?
Udah ya. Nah, seperti ini kan bukan terus tinggi banget kan ya. Kita sudah bisa melihat, nah ini kan masih mungkin ya kita di rumah atau kita ada di tebing tertentu gitu masih mungkin. Oke, itu teman-teman, apakah ada yang belum saya bahas? Saya kok merasa tadi melihat pesannya Mbak Ani ya, Mbak Kuria Husna ya, melihat pesannya Mbak Kuria Husna. Apakah Mbak Kuria Husna hadir sekarang? Eh, Mbak Kuria Husna itu tadi enggak ya? Enggak ngabari ya? Saya merasa, oh iya ya, saya ingat. Mbak Kuria Husna itu, ini ya, tugas 25. Ada di ini, eh ada di, benar, ada di notifikasi. Tugas, tugas 25. Tugas 25. Tugas 25. Sketsa di bidang lebar. Oke. Sketsa di bidang lebar. Nah, ini biasanya piawai nih, Mbak Kuria Husna. Wow, ini. Artistik ini. Bagus nih. Nah, kita lihat. Nah, ini kan sama ini. Perspektif mata burung juga. Ini kalau di rumahnya Mbak Kuria Husna banyak ini kan Mbak Kuria Husna kan dari ini. Dari Wonosobo ya. Wonosobo begini ini banyak sekali ya. Ini sudah termasuk perspektif mata burung. Coba perhatikan teman-teman ya. Ini seperti yang kita bahas tadi. Di bagian bawah ini banyak yang tidak diselesaikan ya. Tidak perlu membuat lantainya, terus tidak perlu disambung. Itu termasuk yang tadi kita bahas ya. Ruang interpretasi. Namun karya ini Mbak Kuria Husna ya. Ini karena dibuat nyaris sama ya, nyaris sama. Meskipun tetap ada bedanya antara depan dan belakang. Belakangnya kan agak-agak tipis ya. Tetapi karena objeknya relatif sama bentuknya ya, besarnya relatif sama, bentuknya relatif sama, maka ini cenderung ngeflat, cenderung datar. Nah, bagaimana membuat ini agar tidak ngeflat? Ya perlu center of interest, perlu pusat perhatian, perlu focal point. Misalnya dengan apa? Dengan membuat bentuk yang salah satu ya, misalnya yang ada di depan ini, dibuat lebih menonjol dengan garis yang lebih kuat. Atau Mbak Kuria Husna untuk objek yang seperti ini akan sangat menarik jika bermain bayangan. Pakai ini ya, pakai efek gitu ya, efek seperti ini, tetapi bayangannya diperhatikan. Ini sayangnya belum terasa. Ini cahayanya dari mana, bayangannya dari mana, ini belum terlalu terasa. Ini sudah saya ganti belum ya? Oh, sudah ya. Nah, ini kalau bayangannya diperhatikan ya, bayangan berarti ada cahaya ya, ada bayangannya. Wah, ini karya ini akan menjadi sangat-sangat artistik ya. Dari kualitas artistik goresannya oke. Terus ini untuk Mas Andre ya, kita bisa melihat tidak hafalan ya ketika membuat atap gitu kan, itu nggak terus semuanya dibuat. Ini kan ada beberapa yang dibolong-bolongkan agar ruang interpretasi juga kan. Orang meneruskan bahwa di sini adalah atap yang sama dengan bentuk yang lain. Nah, ini gitu kan. Ya tidak terus satu persatu ya. Malah kalau satu persatu nanti cenderung menjadi kaku ya. Oke, ini artistik menarik tapi sayangnya ya kurang masih ngeflat ya, center of interest-nya kurang. Nilainya B jelas lebih ya, BA oke, A belum. BA ya, BA. BA. Nilainya BA. BA. BA 80.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. 80 ya. Oke. Baik, itu teman-teman, semoga tidak ada yang kelewatan ya. Menurut saya kayaknya sudah semua. Oke, rekan-rekan, aneh ya. Baik, Mas Dekosita, thank you. Oke. Mas Andri, berarti semua tugas harus N-plan R? Bukan, tidak juga. Ah gitu ya. Ini ya. Kalau dokter semuanya dikasih seperti itu ya malah overdosis ya, overdosis. Apakah semua N-plan R? Enggak. Apalagi nanti kalau sudah deformasi gitu ya. Deformasi. Contoh misalnya, ada salah satu tugas ini sekalian jawab ya. Malah tidak boleh N-plan R. Gitu kan. Setelah melakukan N-plan R ya. Setelah melakukan N-plan R tidak boleh N-plan R. Ini contohnya sebelum deformasi, Ini tugasnya, tugas sketsa. Nah ini tugas 26. Ini sketsa pengalaman ini. Sketsa pengalaman di pasar tradisional. Ini petunjuknya ya. Sketsa pengalaman tentang pasar tradisional. Tugas ini untuk yang telah membuat N-plan R tapi atau on the spot sketsa pasar tradisional sudah pernah dan sudah beberapa kali minimal 10 kali melakukan sketsa N-plan R. Cara pengerjaannya, pergi ke pasar tradisional, rasakan situasinya, baunya, ramenya, panasnya, kotornya, transaksinya dan lain-lain. Tidak melukis. Teman-teman cuma main ke pasar, tidak melukis. Sesampai di rumah, buatlah sketsa yang mengungkapkan, mengekspresikan tentang pengalaman itu. Gunakan seluruh teknik yang dikuasai, dapat menggunakan bentuk deformasi. Materialnya tentang Cina. Hasil sketsa ini dimungkinkan tidak motret. Di sana tidak motret. Jadi tidak boleh nyeket, tidak boleh motret, gitu kan. Jadi ke sana ke pasar tradisional tidak boleh motret-motret, nanti malah melukis foto menen. Tidak boleh nyeket-nyeket. Ke sana cuma main. Terus di rumah diekspresikan. Nah itu berbeda lagi. Tetapi untuk yang sudah merasakan tadi, merasakan N-plan R tadi. Terus nanti deformasi. Deformasi beda lagi. Nah kalau deformasi malah boleh menonton foto. Tetapi tidak memakai foto itu sebagai partitur yang harus diikuti apa adanya. Misalnya ya, ketika membuat ada foto misalnya. Foto tentang apa ya? Foto tentang kuas ya. Itu deformasi bentuknya tidak seperti foto, bentuknya dideformasi. Nanti ada tugas sendiri, deformasi. Nah itu tidak N-plan R. Jadi tidak semuanya melukis N-plan R karena tidak semuanya juga di hasil akhirnya ya di Edward cocok untuk N-plan R. Tetapi merasakan N-plan R, mengasah mental secara N-plan R, merasakan garis dan yang penting lagi sebagai seniman menseleksi objek itu pentingnya. Ini objek ini nggak perlu kita singkirkan. Objek ini perlu ditambahkan. Objek ini perlu dipindah. Suasananya perlu dibuat lebih suram. Suasananya perlu dibuat lebih ceria. Itu kalau sudah terbiasa N-plan R nanti lebih enak ya. Kalau hanya menonton foto ya kurang bisa merasakan situasi. Gitu. Gitu ya Mas Andri ya. Mas Andi Asrianto, lama tidak menikmati sketsa Mbak Maria. Iya, saya juga merindukan ini sketsa Mbak Maria. Saya gergetan sama kelas ini. Makasih Mas Den. Sama-sama Mas Andri dan seluruh teman-teman ya. Saya sangat senang, semangat teman-teman. Saya tunggu ya karya-karya terbaik teman-teman selanjutnya. Terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.